Halo semuanya, nama saya Helmi Oleh Rahman, kelas 11 IPS 5 dari SMAK Harapan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada saat pendudukan Jepang. Ayo ikuti terus video ini. Stuck in my brain. Stuck in my brain, yeah. Stuck in my brain, yeah. Stuck in my brain. Yang pertama, kita lihat dari bidang sosial. Seperti yang kita tahu, Jepang hanya sebentar menduduki wilayah Indonesia, yaitu hanya 3,5 tahun. Tetapi kekuasaan Jepang adalah yang paling kejam dibandingkan dengan Belanda. Kita juga tahu dengan sistem kerja Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk membangun sarana pertahanan dan membuat kubu-kubu pertahanan Jepang. Dan juga orang Indonesia tersebut tidak diberi upah dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Akibatnya, orang Indonesia tersebut akhirnya meninggal. Selain itu juga, wanita-wanita Indonesia dijadikan wanita penghibur untuk prajurit-prajurit Jepang. Dan ada satu kebijakan yang dibuat oleh Jepang, yaitu dibentuknya RT. Dibentuknya RT dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan pemerintah di setiap desa. Yang kedua, sekarang kita lihat dari kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada saat ini, ekonomi Indonesia semuanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan perang. Jadi, semua sumber daya alam dan kekayaannya dan bahan mentah juga digunakan untuk membuat mesin perang. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan adanya hukuman bagi yang melanggar. Jepang juga menerapkan sistem perang. Resikonya, rakyat dan kekayaannya semua dikorbankan untuk kepentingan perang. Pada tahun 1944, kondisi politik dan militer Jepang mulai terdesak. Untuk mengatasinya, Jepang menyita seluruh bahan pangan rakyat Indonesia. Akibatnya, rakyat Indonesia hidup dengan kesulitan yang sangat parah. Oleh karena itu, rakyat Indonesia memakai pakaian yang compang-camping. Yang ketiga, kita lihat kehidupan Indonesia dari sisi kebudayaan. Saat itu, seluruh rakyat Indonesia diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Ada hal yang menjadi kelemahan pendidikan, yaitu pendidikan militer. Sistem pendidikannya disesuaikan untuk kepentingan perang. Pemerintahan Jepang juga melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Belanda dan Inggris. Jadi, rakyat Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dan pemerintahan Jepang juga mewajibkan rakyat Indonesia untuk menghormati Kaisar Jepang. Karena Kaisar Jepang dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari. Yang keempat, sekarang kita lihat kehidupan Indonesia di dalam bidang militer. Pada tahun 1943, Jepang mengalami kesulitan. Pada saat itu juga terjadinya Perang Asia Pasifik dan Jepang mulai melatih pemuda Indonesia di militer untuk melawan sekutu. Yang kelima, kita sekarang lihat kehidupan Indonesia dari bidang pendidikan. Pada saat itu, Jepang mengizinkan seluruh rakyat Indonesia untuk menjalani pendidikan dan menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda sekali dengan masa pendudukan Belanda. Rakyat Indonesia tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, jadi begitulah tentang penjelasan saya mengenai kehidupan masyarakat Indonesia saat pendudukan Jepang. Dalam masa itu ada sisi positif dan negatifnya. Jadi sisi negatifnya, rakyat Indonesia mendapatkan siksa yang luar biasa dari Jepang. Tetapi sisi positifnya, rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di dalam pendidikan tersebut. Dan juga rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan militer dari bangsa Jepang. Sekian video dari saya Helmi Oleh Rahman dari SMAK Harapan, nomor absen 8. Terima kasih. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me.
I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running